Mari cerdaskan Indonesia dengan 3D animasi. Apa yang dimaksud dengan alat pemadam api ringan? APAR adalah perangkat proteksi kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran kecil, seringkali dalam situasi darurat. Alat pemadam kebakaran telah ada selama hampir 2 abad, menyelamatkan nyawa banyak orang yang tidak berdaya yang dikelilingi oleh kobaran api yang menakutkan. Sebagian besar alat pemadam api bekerja dengan memisahkan bahan bakar dari oksigen, karena oksigen harus bersentuhan dengan bahan bakar. Jika Anda dapat melapisi bahan bakar dengan sesuatu yang menjauhkan oksigen, api akan padam. Baiklah, melihat lebih dekat pada api. Segitiga api. Kebakaran adalah konsekuensi dari respon ledakan kimia secara alami. Merupakan respon antara elemen yang mudah terbakar dan oksigen di atmosfer. Ada 3 faktor fundamental yang berbeda yang terlibat dalam menghasilkan api. Yang pertama, adanya panas. Kedua, oksigen atau udara. Bahan bakar, apapun yang dapat terbakar. Api akan menyala jika semua bahan tersebut ada sekaligus. Anda dapat memadamkan api dengan menyingkirkan salah satu dari 3 komponen ini dari segitiga secara efektif. APAR tidak dimaksudkan untuk digunakan pada kebakaran yang tidak terkendali, seperti kebakaran yang telah mencapai langit-langit, membahayakan pengguna, misalnya tidak ada jalan keluar, atau membutuhkan keahlian pemadam kebakaran. Apa yang ada di dalam APAR? Setelah mengetahui apa itu APAR, mari kita cari tahu apa yang ada di dalamnya yang membuatnya sangat efektif dalam memadamkan api. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, alat pemadam api diisi dengan zat yang disebut penghambat api, yang dirancang untuk memadamkan api dan menghentikan penyebarannya. Penghambat api yang paling umum digunakan dalam APAR adalah air, busa, bahan kimia kering, dan karbon dioksida. Kita masuk ke komponen. Mari kita lihat bagian-bagian yang berbeda dari alat pemadam api. Handle. Handle adalah bagian dari alat pemadam api yang Anda gunakan untuk membawanya. Handle juga digunakan untuk mengaktifkan mekanisme pelepasan pada APAR. Safety pin berfungsi sebagai pengaman agar handle selalu berada pada posisi terkunci. Freezer gauge, pengukur tekanan, adalah salah satu bagian terpenting dari alat pemadam api. Alat ini membantu menunjukkan apakah alat pemadam api sudah penuh dan siap digunakan atau perlu diisi ulang. Hose. Hose atau selang ini dipasang pada pengukur tekanan dan digunakan untuk mengarahkan aliran penghambat api ke api. Nozzle. Nozzle adalah bagian dari alat pemadam api yang Anda pegang saat menggunakannya. Nozzle dipasang pada selang pembuangan dan digunakan untuk mengarahkan aliran penghambat api ke api juga. Body. Body adalah bagian utama dari alat APAR yang menyatukan semua bagian lainnya dan berisi cairan pemadam api seperti karbon dioksida, foam maupun air. Siphon tube berfungsi untuk memindahkan media pemadam api dari tabung ke nozzle. Siphon tube terdiri dari pipa yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan dan korosi. CO2 cartridge berfungsi menyimpan gas karbon dioksida atau nitrogen bertekanan tinggi. Internal cylinder sebagai saluran sekunder tempat gas bertekanan keluar. Baiklah, masuk ke sesi bagaimana sebuah APAR bisa mengeluarkan penghambat api seperti air, karbon dioksida, dan busa yang mampu memadamkan api secara cepat. Proses kerja APAR diawali ketika pin dilepas dan handle ditekan. Menekan handle akan membuka katup yang melepaskan gas bertekanan tinggi dari tabung cartridge. Biasanya gas yang digunakan adalah nitrogen atau karbon dioksida. Gas kemudian menyebar dengan cepat dan mengisi bagian kosong dari dalam tabung dan mendorong air ke bawah. Saat air terdorong ke bawah, air akan otomatis naik ke atas tabung melalui siphon tube. Dan semburan air akan keluar dari nozzle. Semburan air akan berhenti ketika air sudah habis atau gas bertekanan dari cartridge yang habis lebih dulu. Bagaimana menurut kalian? Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Salam edukasi.